Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas segala iradah, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kemampuan serta kesempatan untuk meraih segala pahala yang Allah sediakan untuk kita agar menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan saya pribadi, pertemuan pertama setelah kita selesai melaksanakan saum Ramadan di Kamis tanggal 26 Mei 2022 ini, atau bertepatan dengan 26 Syawal 1443 Hijriah. Mengingat kembali nasihat Ustadz Eka Permana Allahu Yarham, bahwasanya urang mah ngaji mengharap anu pasti-pasti, nyaeta mengharap pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Da upami orang mengharap pemahaman, mengharap ilmu mah belum pasti, karena semua itu datangnya dari Allah. Namun ketika kita mengharap pahala, baik kita memahami ataupun kita belum paham, tapi insya Allah akan menjadi catatan amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertemuan kita yaitu terkait dengan tahsin dan tafsir, yaitu kita sudah menginjak pada tafsir surat Al-Maidah ayat ke-12 berkenaan dengan penjelasan, dan kita mengambil rujukan utama kita dari tafsir Al-Quranul Azim atau terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Maka marilah kita sama-sama membaca ayat Al-Quran ini yang sebelumnya sudah dibaca oleh Al-Ustadz Basir. Apakah Ustadz Basir minggu kemarin membaca ini, Pak Haji? Nah, membaca ya. Jadi kita langsung saja ke membaca secara terjemahnya, karena memang pembahasannya cukup panjang ya terkait dengan ayat ini. Maka marilah kita sama-sama membaca verlafat dan terjemahkan verlafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti biasa saya dulu baca, diikuti oleh jamaah sekalian. Walaqad akhadallahu, dan sungguh Allah telah mengambil mitsaqa bani Israila, perjanjian Bani Israel, wa ba'asna minhum, dan kami telah mengangkat di antara mereka, isna asyara naqiban, 12 pemimpin, wa qalallahu, dan Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku menyertai kalian. La in aqamtumus sholata, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat,
wa ataitumuz zakata dan kalian menunaikan zakat wa amantum birusuli dan kalian beriman kepada para rasulku wa azzartumuhum dan kalian menolong mereka wa aqradtumullaha dan kalian meminjamkan kepada Allah qardon hasanan pinjaman yang baik la ukaffiranna ankum pasti aku akan tutupi dari kalian sayyiatikum kesalahan-kesalahan kalian wala udkhilannakum dan pasti aku masukkan kalian jannatin ke dalam surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika maka barang siapa yang kufur setelah itu minkum di antara kalian faqad dalla maka sungguh telah tersesat sawa as-sabil dari jalan yang lurus fabima naqdihim maka disebabkan keingkaran mereka mitsaqahum perjanjian mereka la'annahum maka kami laknat mereka wa ja'alna qulubahum dan kami jadikan hati mereka qasiyatan keras membatu yuharrifunal kalima mereka suka mengubah perkataan an mawadi'ihi dari tempatnya wa nasu dan mereka melupakan haddon bagian mimma dzukiru bihi dari apa yang diingatkan dengannya wala tazalu dan tidak henti-hentinya tattoli'u kamu melihat ala khainatin atas pengkhianatan minhum dari mereka illa qalilan minhum kecuali sedikit di antara mereka fa'fu anhum maka maafkanlah mereka wasfah dan biarkanlah innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin menyukai orang-orang yang muhsin
wa minal ladzina dan di antara orang-orang qalu mereka mengatakan inna nasoro sesungguhnya kami orang-orang Nasrani akhodna kami telah mengambil mitsaqahum perjanjian mereka panasu lalu mereka melupakan haddon bagian mimma dzukiru bihi dari apa yang diingatkan dengannya fa'agroina maka kami timbulkan bainahum di antara mereka al-adawata permusuhan wal bagdoa dan kebencian ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat wa saufa yunabbi'uhumullahu dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka bima kanu disebabkan apa yang mereka yasnaun perbuat. Alhamdulillah panjang ibunya, insyaallah. Nah ibu bapak sekalian, nah di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan lama amarallahu ta'ala ibadahul mu'minina bil wafa'i bi ahdihi wa misakihi, yang artinya setelah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk menunaikan janji Allah. Jadi ketika di surat Al-Maidah ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Nah, jadi pada ayat pertama dalam surat ini Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan al-uqud, janji-janji, kesepakatan-kesepakatan atau janji-janji baik terhadap Allah maupun kepada manusia yang lainnya. Alladzi akhadahu alaihim ala lisani abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah diambil oleh Allah atas diri mereka melalui lisan hambanya dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an ini merupakan perjanjian. Wa amarahum bil qiyami bil haqqi wasyahadati wa bil adli. Dan pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada mereka yaitu orang-orang mukmin untuk menegakkan perkara yang hak serta menjadi saksi dengan adil. Jadi kan sudah kita pahami ya, yang namanya adil itu yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Kalau qisti seimbang, ini diberi, yang ini diberi. Beda dengan al-muhsin. Al-muhsin itu ternyata membalas keburukan dengan kebaikan. Itu al-muhsin. Jadi lebih atas daripada adil. Adil mah yang salah dibenarkan, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Kalau al-muhsin artinya seseorang berbuat jahat kepada kita, maka kita membalasnya dengan kebaikan. Jadi diartikan berbuat kebaikan teh maksudnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu al-muhsin. Wa dzakkarahum ni'amahu alaihimud dhahirata wal batinata. Ya, setelah Allah mengingatkan kepada mereka yaitu orang-orang mukmin akan nikmat-nikmatnya atas mereka baik yang lahir maupun yang batin. Fima hadahum lahu minal haqqi wal huda,
yaitu Allah telah memberikan petunjuk perkara yang hak kepada mereka dan juga hidayah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada kita, membimbing kita. Salah satunya adalah tata cara bersuci atau berwudu ya. Pada surat Al-Maidah sebelumnya yang telah kita bahas. Itu pun merupakan petunjuk dari Allah bagaimana agar kita bersuci, bagaimana ketika kita beribadah diterima oleh Allah. Itu merupakan suatu kenikmatan. Berbeda ketika orang bingung bagaimana beribadah, bingung bagaimana bersuci. Maka ketika orang mendapatkan petunjuk, itu merupakan kenikmatan dari Allah. Syar'un yubayyinu lahum kaifa akhadal uhuda wal mawathiqa ala man kana qablahum. Nah, maka dalam ayat ini Allah menerangkan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang mukmin, perihal pengambil janjinya atas orang-orang sebelum mereka dari kalangan ahlil kitab, min ahlil kitabaini. Nah, di sini menggunakan ya musanna dua. Kitabaini, dua ahli kitab, al-Yahudi wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yaitu dua golongan ini adalah orang-orang yang diberi kitab ya. Kemudian palamma naqadu uhudahu wa mawathiqahu aqabahum dzalika la'nan minhu lahum. Disebutkan bahwa setelah orang-orang ahli kitab itu melanggar janji Allah, maka hal tersebut membuat mereka dilaknat atau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tardan an babihi wa janabihi wa hijaban liqulubihim anil wusuli ilal huda wa dinil haq. Dijauhkan dari rahmatnya, dari kasih sayang Allah, dan hati mereka dikunci mati agar tidak dapat sampai kepada jalan hidayah dan agama yang hak. Wa huwa al ilmun nafi'u wal amalu sholihu. Nah, jadi agama yang hak itu adalah jalan menujunya melalui ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Faqala ta'ala, maka firman Allah ta'ala, walaqad akhadallahu, dan sungguh Allah telah mengambil mitsaqa bani Israila, perjanjian Bani Israel, wa ba'asna, dan kami telah mengangkat minhumul sna asyara naqiban, di antara mereka yaitu Bani Israel 12 naqiban, 12 pemimpin. Kenapa 12? Karena kabilah Bani Israel ada 12. Karena Nabi Yakub alaihissalam memiliki putra 12, dan yang paling terkenal adalah Nabi Yusuf ya. Yakni urafa'a ala qabailihim bil mubayaati wasam'i wa ta'atillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Yang dimaksud dengan nakib ialah pemimpin atas kabilahnya masing-masing untuk mengajak mereka berbaiat, berjanji setia untuk tunduk dan taat kepada Allah, tunduk taat kepada Rasulnya, dan tunduk taat kepada kitabnya. Nah, itu yang disebut dengan pemimpin itu, yaitu yang senantiasa mengajak mereka, disebut nakib ya. Kalau di santri pondok kapungkur nuju mesantren di Rancabango Ustaz Aceh Garut, itu kalau di sekolah ada namanya ketua RG, ketua UG atau ketua OSIS gitu kan. Tapami di asrama mah disebut nakib, nakibah, ketua nakib, ketua nakibah, artinya pemimpin ya. Nah, nakib itu adalah pemimpin. Sedangkan di sini Imam Ibnu Katsir yang menerangkan yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah untuk ya memimpin, mengajak para kabilahnya masing-masing untuk janji tunduk taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan pada kitabnya. Wa qad dzakara Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas menceritakan, wa Muhammad bin Ishaq, dan Muhammad bin Ishaq, wa ghairu wahidin, dan lainnya yang bukan hanya seorang saja, anna hadza, bahwasanya hal ini
lama tawajjaha Musa, terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat ya liqitalil jababiroti, untuk memerangi orang-orang yang gagah perkasa yang mendiami di tanah Yerusalem ya, menyebutkan bangsa Kanaan gitu ya. Fa umiro bi an yuqima nuqaba'a, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaum Bani Israel agar masing-masing kabilah mengangkat seorang nakib, yaitu pemimpin, untuk memimpin kaumnya. Diceritakan dalam hal lain bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mengangkat 12 orang ini untuk menjadi mata-mata, perhatikan ya kota yang akan diserang, apakah penghuninya kuat ataukah lemah. Maka ketika 12 orang ini ya mereka mulai ya memata-matai, melihat sekeliling, dan Nabi Musa berpesan, apapun yang terjadi laporkan kepada saya dan jangan memberitahukan kepada kabilah masing-masing. Maka ke-12 orang ini pergi ke kota tersebut, dan dilihat ternyata kota tersebut dihuni oleh orang-orang yang gagah perkasa. Maka di antara 12 orang ini di dalam tafsir Al-Munir diceritakan hanya 2 orang yang tetap memegang janji, artinya tidak memberitahukan kepada para kabilahnya. Sedangkan 10 orangnya itu memberitahukan kepada kabilahnya, di kota sana mah gagah perkasa, mustahil kita dapat mengalahkannya. Nah maka munculkan diceritakan dalam Al-Quran, idhab anta Musa warobbaka, pergilah kamu Musa dan Tuhan kamu, berperanglah kalian berdua, kami di sini akan duduk-duduk saja. Nah itu ya, itu menurut pendapat yang terdapat di tafsir Al-Munir. Namun di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya nakib di sini adalah bukan hanya mata-mata, namun lebih luas lagi, yaitu untuk memimpin, membimbing dan mengayomi para kabilahnya masing-masing. Nah, kemudian Ibnu Katsir sebagai al-mu'arrikh, sebagai ahli tarikh, beliau juga memberitahukan kepada kita lewat waqala Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ishaq mengatakan pakana min sibti Rubail, tersebutlah bahwa yang menjadi pemimpin. Nah di sini Bu, saya coba di boil tab ya, atau di garis atau dicetak tebal ya. Ini adalah 12 kabilah dari Bani Israel ya. Pemimpin dari kabilah Rubial adalah Syamun ibnu Rakun. Kedua, kabilah Syamun dipimpin oleh Syafat ibnu Hirri. Lalu kabilah Yahuza dipimpin oleh Kalib ibnu Yufana. Nah di sini Bu, kalau kita lihat tulisan dari Arabnya, Yahuza menggunakan kata zai, sedangkan Yahudi dari kata menggunakan huruf dal ya, sehingga kan ada yang menganggap Yahudi mah keturunan dari salah satu anak Nabi Yakub, Yahuza kan ya kan. Padahal kan ini di dalam penulisan pun kan berbeda, disebut dengan Yahudi ya mungkin keturunannya ya, atau ajaran-ajaran dari Bani Israel. Kemudian dari kabilah Atyan dipimpin oleh Mikail ibnu Yusuf. Nah, kabilah Yusuf, Nabi Yusuf, atau terkenal dengan keturunan Ifrayim, dipimpin oleh Yusha bin Nun ya, salah satu murid Nabi Musa alaihissalam. Jadi Yusha bin Nun bukan anaknya Nabi Yusuf, tapi keturunan Nabi Yusuf, entah generasi yang keberapa. Yang jelas Yusha bin Nun itu merupakan murid Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Yusuf ke Nabi Musa juga kan lumayan panjang ya, melewati beberapa generasi. Kabilah Bunyamin dipimpin oleh Faltam ibnu Dafun. Kabilah Zabulun dipimpin oleh Jaddi ibnu Syura. Kabilah Mansya ibnu Yusuf dipimpin oleh Jaddi ibnu Musa. Kabilah Dan, nah Dan di sini bukan Dan menyertai ya, tapi nama orang. Kabilah Dan dipimpin oleh Hamlail ibnu Hamal. Dan kabilah Asyar dipimpin oleh Satur ibnu Mulkil. Kabilah Napsali dipimpin oleh Bahar ibnu Waksi. Dan kabilah Yusakhir ya, atau Gad dipimpin oleh Layil ibnu Makyad. Namun ya, di sini Imam Ibnu Katsir ya,
Wa qad ra'aitu fi sipri Rabi'i minat Taurati, tetapi aku, yaitu penulis Imam Ibnu Katsir, melihat, ya, ra'aitu melihat di dalam bagian yang keempat dari kitab Taurat. Artinya ini Imam Ibnu Katsir membaca, ya, kitab Taurat, ta'dada nuqabai ala asbati Bani Israil. Dari kitab Taurat terdapat bilangan para nakib Bani Israil, wa asma'an mukhalifatan lima dzakarahu Ibnu Ishaq, dan nama-namanya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Nah, tadi yang kita sebutkan satu persatu itu dari sumber Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq. Dan sekarang Imam Ibnu Katsir juga menyajikan kepada kita apa yang beliau lihat dalam kitab Taurat, gitu ya. Maka disebutkan pemimpin Bani Rubial adalah Yasur ibnu Sadun, pemimpin Bani Sam'un adalah Samuel ibnu Sursyaki, ya, pemimpin Bani Yahuza adalah Al-Hasyum ibnu Amyazad, pemimpin Bani Yusakir adalah Syal ibnu Sya'un, pemimpin Banu Zabulun adalah Al-Yab ibnu Halub, pemimpin Bani Ifrayim berarti keturunan Nabi Yusuf, ya. Ifrayim adalah Mansya ibnu Amharhur, pemimpin Bani Mansya adalah Hamlayail ibnu Yarsun. Wah, ini nama-nama Bani Israil, ya. Pemimpin Bani Bunyamin adalah Abyadan ibnu Zad'un, pemimpin Bani Dan adalah Ju'aizar ibnu Amyaza, pemimpin Bani Asyar adalah Nahalil ibnu Ajran, pemimpin Bani Kan adalah As-Sa'ib ibnu Wail, dan pemimpin Bani Naftali adalah Azya ibnu Aiman. Nah, itulah ibu bapak terkait dengan 12 kabilah dari Bani Israil, ya. Manawi gitu anu naroskeun, maka dicetak tebal, ya, dengan dari sumber dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian beliau pun menuliskan wa hakaza lama baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ansara lailatal aqabah. Demikian pula halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat orang-orang Ansor di malam al-Aqabah. Fihi musna asyara nakiban. Jumlah mereka adalah 12 orang pemimpin. Salah satu minal Aus, 3 orang dari kabilah Aus, ya, dan nama-namanya ada, ya ibu, ya, di sini banyak, ya, nama-namanya. Watis atun minal Khazraj, dan 9 orang dari kabilah Khazraj, ya, di antaranya ada Abdullah ibnu Rawahah, ya, lalu ada Ubadah bin Somit dan lain-lainnya. 12 bapak, ya. Nah, wal maksudu, yang dimaksud anna haula'i, bahwasanya mereka ini kanu arfa'a ala qaumihim lailata idzin an amrin nabi sallallahu alaihi wasallam lahum bidzalika. Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka adalah juru penerang atas kabilahnya masing-masing pada malam itu, yang menyampaikan perintah Nabi, perwakilan, ya, ketika malam Al-Aqabah kepada mereka mengenai hal tersebut. Merekalah yang menangani perjanjian dan baiat kaumnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedia tunduk dan taat kepadanya. Nah, sekarang memasuki ada sebuah hadis yang nyabit 12, ya. Biasanya kan 12 teh, wah ya imam 12 ya. Nah, seperti orang-orang Syiah, ya, 12. Ada sebuah hadis an Jabir bin Samurata, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu amrun nasi madiyan, perkara manusia akan tetap berlalu, yaitu berjaya. Waliyahum isna asyara rojulan, selagi mereka masih tetap diperintahkan oleh 12 orang laki-laki. Ya. Jadikan dalil, artinya 12 orang laki-laki.
Alah kumaha tuh Syiah teu. Summa takallama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata bi kalimatin khafiyat alayya, kata-kata yang tidak jelas bagiku, samar-samar ya, mungkin karena berisik atau apa ya. Alayya pasa'altu abi, maka aku bertanya kepada ayahku, madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau menjawab, kulluhum min Quraisy, mereka semuanya dari orang-orang Quraisy. Nah, nanti kita jelaskan secara rinci ya tentang 12 rajulun, karena di sini juga ada beberapa mutabiat ya yang sama, ada bilang rajulun, ada juga bilang khalifah, 12 khalifah. Wa makna hadal hadis, makna hadis ini ya, bisyaratu biwujudisna asyara khalifatan, mengandung berita gembira yang menyatakan bahwa kelak akan ada 12 orang khalifah solihan, yang soleh, yuqimul haqqo, yang menegakkan perkara yang hak, wa ya'dilu fihim, dan bersikap adil di kalangan mereka. Nah, jadi 12 khalifah ini mungkin sudah termasuk kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, dan juga kepada Ali ya. 12 khalifah ini kulluhum min Quraisy. Nah, nanti kita bisa ambil hadis ini justru ya menafikan anggapan orang-orang Syiah. Nah, kenapa Ustadz? Karena kan orang-orang Syiah itu mengatakan bahwasanya 12 khalifah itu, 12 imam itu dari kalangan, dari keturunan Ali, lalu Husain ya, Ali dan Fatimah, kemudian anaknya Husain ya, dan ke bawahnya. Padahal ya di sini artikan kulluhum min Quraisy. Ibu bapak Ari Abu Bakar ahli bait sanes. Keturunan Nabi sanes. Sanesnya, tapi orang Quraisy. Tah, berarti kulluhum min Quraisy itu lebih cakupannya lebih luas. Tidak menerangkan ahli bait. Umar bin Khattab bukan ahli bait, bukan keturunan Nabi, tapi orang Quraisy. Dan ketika beliau memerintah, Islam tegak pada waktu itu. Karena itu menjadi justru ini kulluhum min Quraisy, bukan kulluhum min ahli bait kan gitu ya. Tapi dari Quraisy. Utsman bin Affan gitu kan. Termasuk khalifah dari Bani Umayyah yaitu Umar bin Abdul Aziz ya. Termasuk kepada 12 khalifah ini menurut para ulama, dan nanti ya Ibnu Katsir akan memberitahukan kepada kita. Wala yalzamu min hadza tawalihim wa tatabu'u ayyamihim. Hal ini tidak memastikan berurutannya mereka. Nah, ini ya, tidak berurutan ya. Sementara yang 12 imam kan berurutan ya, anaknya. Ini mah kan tidak berurutan. Bisa-bisa nanti gitu kan. Bal qad wujida minhum arba'atun ala nasaqo, yakni masa-masa pemerintahan mereka itu tidak berurutan. Bahkan terdapat 4 orang dari mereka yang berurutan masa pemerintahannya. Wahumul khulafa'u arba'atu, yaitu adalah khalifah ar-rasyidin, khulafa rasyidin, yaitu Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umaru, Umar, wa Utsman, wa Aliun, dan Ali radhiyallahu anhum. Minhum Umar bin Abdul Aziz, lalu di antara mereka ada Umar bin Abdul Aziz, bila syakin inda al-a'immati, tanpa diragukan lagi menurut para imam. Jadi yang dimaksud dengan 12 khalifah ini, ketika kepemimpinan mereka umat merasa tenang dalam menjalankan ibadahnya. Artinya agama tegak ya, tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran gitu ya pada masa-masa khalifah 12 ini ya. Sedangkan ketika masa-masa imam yang diyakini oleh orang-orang Syiah mah itu kan muncul masa-masa pertengkaran dan sebagainya ya. Dan itu klaim mereka ya, klaim mereka ini imam, sedangkan
imam yang mereka sebutkan ini ya tidak mengaku sebagai imam gitu ya. Seperti Ja'far As-Shadiq itu seorang ulama ahli hadis dan juga seorang ahli fikih ya. Saya kan ada mazhabnya mazhab Ja'fariyah gitu. Jadi dia itu seorang ulama yang zuhud waro malahan gitu ya. Nah, tanpa diragukan lagi indal a'immati oleh para imam wa ba'du Banil Abbas dan sebagian khalifah dari kalangan Bani Abbas. Ada juga di antaranya di antara khalifah Bani Abbas mungkin satu yang termasuk kepada 12 khalifah ini. Wala taqumu sa'atu hatta takunna wala yutimuhum la mahalata. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum mereka semua memerintah sebagai suatu kepastian. Nah, di sini wazohiru menurut lahiriahnya anna minhumul mahdiyu al-mubasyaru bihi fil ahadisi al-waridati bidzikrihi. Salah seorang dari mereka adalah Imam Mahdi. Nah, yang diberitakan melalui banyak hadis yang menyebutkan berita gembira kedatangannya. Anahu yuwati'u ismuhu isma nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ismu abihi isma abihi. Disebutkan bahwa nama imam ini sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Payamla'u al-ardo adlan wa qiston. Lalu ia memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kearifan. Kama muliat jauron wa dulman. Seperti halnya bumi dipenuhi oleh kezaliman dan keangkara murkan sebelumnya. Namun ibu bapak, terkait dengan Imam Mahdi, Dewan Hizbah sudah memutuskan ya, atau sudah mengkaji dalam sidang Dewan Hizbah yang diadakan di PPI nomor 50 Ciputri Lembang pada tanggal 9 sampai 10 Februari 2021 yang waktu itu disajikan pemakalahnya oleh Al Ustadz Husain Zainal Mutakin ya. Dalam sibak itu bahwasanya mengisbat ya, Persis mengisbat bahwasanya percaya kepada Imam Mahdi secara mujmal adalah wajib. Ya, itu keputusan Dewan Hizbah. Ulangi, percaya atau kepercayaan kepada Imam Mahdi secara mujmal adalah wajib. Secara mujmal artinya tidak diberitakan seperti sosoknya, namanya, keturunannya, fisiknya, karena sudah dibahas ya. Mungkin nanti ibu bapak bisa cek ya keputusan Dewan Hizbah tentang Imam Mahdi, bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan menceritakan Imam Mahdi yang namanya seperti nama Nabi Muhammad, ayahnya seperti ayahnya Nabi Muhammad, dan ciri-ciri fisik yang lain itu hadisnya kebanyakan adalah doif ya. Karena hadis yang sahih itu menunjukkan al-imam, al-amir, dan khalifah, tidak diceritakan atau tidak dijelaskan mengenai fisiknya, sosok, karakteristik fisik maupun keturunannya. Meskipun ya hadisnya itu banyak ya oleh 40 mukharrij Abdullah bin Mas'ud, namun tidak dijadikan hadis mutawatir, meskipun banyak yang menulis hadisnya, mukharijnya, karena hanya dalam satu sumber saja. Kalau dalam sahabat Abdullah bin Mas'ud itu dari satu tabi'in, yaitu Zir bin Hubeish ya. Sedangkan ada 10 mukharij dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan semuanya itu terdapat rawi yang cacat ya. Bisa ya, silakan nanti ibu bapak bisa membaca secara detailnya dalam keputusan Dewan Hizbah Persis ya. Salah satunya kalau di internet itu diposting oleh pemuda Persis Rengas Dengklok ya, itu ada suratnya berupa PDF-nya. Azan banyak. Ya, kita rehat dulu untuk sholat. Enggak, Bapak udah di
teraskeun terkait dengan perkara Imam Mahdi Bapak ya. Jadi apakah masuk kepada 12 rojulan yang termaktub dalam hadis Sahih Muslim? Nah, kemudian di sini Imam Ibnu Katsir mengomentari atau menjelaskan walaisa hadza, akan tetapi yang dimaksud dengan Imam Mahdi ini bil muntadhari alladzi yatawahamu rafidatu wujudahu tsumma dhuhurahu min sirdadi sumara'a. Akan tetapi Imam Mahdi ini bukanlah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya menurut dugaan orang-orang Rafidhah, yaitu orang-orang Syiah dia akan muncul dari bunker-bunker atau gua-gua kota Samara. Nah, jadi bukan Imam Mahdi yang seperti itu gitu ya. Karena kan anggapan mereka imam yang ke-12 ini pergi ke sebuah bunker, ke sebuah gua, lalu ngasah pedang gitu ya. Sampai nanti muncul hari kiamat gitu ya. Nah, maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan fa inna dzalika laisa lahu haqiqatun, karena sesungguhnya hal tersebut tidak ada kenyataannya. Wala wujudun bil kulliyati, dan tidak ada sama sekali. Nah, gitu ya. Bal huwa min hawasil uquli sakhifati, bahkan hal tersebut hanyalah merupakan igauan akal-akal yang rendah. Watawahumul khayalati dhaifati, dan hanya ilusi dari akal yang lemah. Nah, itu ya penjelasan Imam Ibnu Katsir ya terkait Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang Syiah. Walaisal muradu bihaulai al khulafail isna asyara al aimata al isna asyara, bukanlah juga yang dimaksud dengan 12 orang itu adalah para imam yang jumlahnya 12 orang-orang menurut keyakinan orang-orang Rafidhah, yaitu sekte dari Syiah ya. Alladzina ya'taqidu fihi musna asyriyata minar rawafidi lijahlihim wa qillati aqlihim. Mereka mengatakan demikian karena lijahlihim, kebodohan mereka, wa qillati aqlihim, dan kekurang akalan mereka. Nah, jadi ya jelas-jelas ya bahwasanya Imam Mahdi itu datang, wallahu alam bagaimana ciri-cirinya ya. Yang jelas nanti akan datang ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, kaifa antum idza nazzala ibnu maryama fikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Nah ya, imamukum disini diartikan imamukum, imam kalian. Kemudian di hadis yang lain diterangkan la tazalu taifatun min ummati yuqatiluna alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran. Mereka memperoleh kemenangan hingga hari kiamat. Beliau bersabda, lalu turunlah Isa putra Maryam, lalu memimpin mereka dan berkata, kemarilah, pimpinlah kami sholat kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengatakan, ya, la inna ba'dukum ala ba'din umara'u, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain ya. Jadi Nabi Isa saja tidak mengingini atau tidak berhak untuk mengimami ya, karena masing-masing dari umat ada imamnya, ada pemimpinnya ya. Takrimatallahi hadhil ummah ya, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini ya. Itu di hadis-hadis terkait dengan Imam Mahdi yang derajatnya sahih ya.
Jadi tidak diterangkan tentang nasabnya, tentang namanya, tentang ciri fisiknya, karena hadis-hadis yang sahih itu menggambarkan umum ya, imam hukum ya, amir hukum, wa khalifah dan khalifah. Tidak diterangkan tentang nasab atau namanya. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga beliau menceritakan atau menjelaskan kepada kita, wa fit Taurati al-bisyaratu bi Ismaila alaihi salam. Di dalam kitab Taurat disebutkan berita gembira mengenai kedatangan Nabi Ismail alaihissalam. Wa annallaha yuqimu min sulbihi isna asyara adiman. Allah akan melahirkan dari tulang sulbinya 12 orang pembesar, yaitu pemimpin. Nah, kan hampir nyambung ya. Dari Nabi Ismail keturunan Quraisy ya. Keturunan Quraisy kan itu dari Nabi Ismail. Nah, haula'i al-khulafa'u isna asyara madhkuruna fi hadis Ibni Mas'ud wa Jabir ibni Samurah. Mereka adalah para khalifah yang jumlahnya 12 orang yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Jabir ibnu Samurah yang 12 rojulan tadi, Bu. Jadi nyambung kan, Nabi Ismail melahirkan keturunan Quraisy ya. Dan dari Quraisy inilah 12 orang khalifah atau pemimpin ya yang akan memimpin umat Islam. Nah, wa ba'dil jahalati mimman aslama minal yahudi, sebagian orang Yahudi yang telah masuk Islam yang kurang akalnya. Nah ya, al jahalati iktarona bihim ba'du syi'ati yuhimu nahum annahumul a'imatu isna asyara. Menduga ya, akalnya terpengaruh oleh sebagian golongan Syiah, menduga bahwa mereka adalah para imam yang 12 orang itu. Nah itu ya, yang di kalangan Syiah lazim disebut isna asyariyah. Fayatasyayya'u katsirun minhum jahlan wa safahan likillati ilmihim wa ilmi man laqanahum dzalika bisunanisna bid'ati anin nabiyyi ya. Sehingga akibatnya banyak dari kalangan mereka yang masuk Syiah karena kebodohan dan kedunguan mereka. Nah, jadi hadis yang tadi tidak dicerna dengan teliti. Pada jelas kulluhum min Quraisy ya. Berarti kan selain ahlu bait ya, selain ahlu bait juga termasuk Quraisy ya. Juga karena minimnya ilmu mereka serta ilmu orang-orang yang mengajari mereka akan hal tersebut tentang sunnah-sunnah yang telah terbukti bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu penjelasan tentang isna asyara naqiban dalam ayat tadi ya. Selanjutnya masuk kepada kalimat berikutnya dalam ayat tadi, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qalallahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, dan sesungguhnya aku beserta kalian, yaitu kepada Bani Israil. Ae bihifdi, yakni pemeliharaanku, wa kalaiti, dan perlindunganku, wa nasri, dan juga pertolonganku, selalu menyertai kalian. Itu janji Allah. Lain, nah jika kalian ya berjanji, nah ini janji Bani Israil, laim aqamtumus sholata, jika kalian mendirikan sholat, wa ataitumuz zakata, dan kalian menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada para rasulku. Dan ternyata faktanya mereka ingkar dari perjanjian ini ya. Artinya disuruh beribadah khusus hari Sabtu, mereka ingkar gitu ya, marah cari ikan gitu kan. Ketika datang Nabi tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka mendurhakainya, mendustakannya. Nah itu mereka ingkar ya. Ae sodaktumuhum fima yaji'unakum bihi minal wahyi,
yaitu kalian percaya kepada mereka dalam semua wahyu yang disampaikan oleh mereka kepada kalian. Sekali lagi, karena sifat mereka atau pola mereka, pola pikiran mereka, jadi mereka menunggu nabi yang akan memuliakan mereka, dan memuliakannya itu mereka di pikiran mereka itu adalah tentang keduniaan, kekuasaan, kekayaan, sebagaimana orang-orang yang menunggu-nunggu Imam Mahdi gitu ya. Imam Mahdi nanti akan berjaya, kita semua akan berkuasa, kita semua akan memiliki harta yang banyak. Padahal itu kan Imam Mahdi mah bukan tungguanen, itu merupakan proses kejadian. Dikhawatirkan kita nunggu-nunggu saja, kita mengabaikan apa yang ada di hadapan kita. Sebagaimana orang-orang Yahudi menunggu juru selamat, menunggu nabi akhir zaman. Ketika datang nabi tidak sesuai dengan keinginan mereka, istilahna mah teu araheuneun deduniaan gitu, mereka tinggalkan durhakai, karena di mata mereka kejayaan itu pasti tentang harta, kekuasaan, dan yang lain-lain. Padahal ketika di sabda Nabi ya tentang beresnya umatku khulafaur rasyidin ya, apakah masyarakatnya kaya-kaya? Apakah para khalifahnya kaya-kaya? Tidak kan, malah kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah jadi khalifah, beliau kan hidup kekurangan gitu ya, karena takut makan yang bukan haknya. Jadi yang dinamakan dengan kejayaan itu adalah ketika agama menjadi tumpuan yang pertama gitu. Jadi bukan kejayaan itu kekuasaannya luas, banyak harta melingkah, bukan, tapi di mana agama itu menjadi pondasi yang utama, sebagaimana Khalifah Khulafaur Rasyidin. Jadi jangan dikira kejayaan zaman Abu Bakar, wah masyarakatnya kaya-kaya, bergelimang harta, kekuasaannya luas, bukan seperti itu. Tapi kejayaan di sana maksudnya adalah kejayaan ketika agama menjadi sesuatu yang jadi patokan, menjadi hal yang utama agama itu. Sebagaimana ya diceritakan dalam sejarah kebudayaan Islam karya Ahmad Salabi ketika membicarakan tentang para pemimpin, para khalifah Bani Umayyah, lihat rakyatnya ketika ia berbicara, maka itulah cerminan pemimpinnya. Jika pemimpinnya suka syair, maka pasti masyarakatnya akan bertanya tentang syair. Apa syair yang kamu hafal? Ketika khalifahnya menyukai buku, kitab, maka akan berdialognya tentang kitab. Kalau zaman Umar bin Abdul Aziz, masyarakat akan berkata, berapa juz yang kamu hafal, sudah berapa kali yang kamu hafal gitu ya. Kalau sekarang kita berkata tentang minyak goreng mahal gitu ya, ndog mahal gitu ya. Berarti kan percakapannya itu bagaimana ya, bagaimana gambaran dari pemimpin itu gitu ya. Nama marahal gini, nah berarti kan gambaran dari pemimpin itu. Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz orangnya kan juhud, suka beribadah, maka kan masyarakat juga kan cerminan, berapa khatam yang kamu hafal. Nah itu ya. Nah itu. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi itu kenapa suka menolak para nabi, bahkan membunuh para nabi, karena itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di mata mereka kejayaan itu adalah kekuasaan, harta dan sebagainya, keduniaan. Padahal yang dimaksud dengan kejayaan, keemasan itu adalah ketika agama menjadi pondasi yang utama di masyarakat. Wa azartumuhum, dan kalian bantu mereka, nasortumuhum wa azartumuhum alal haqqi, maksudnya kalian tolong dan kalian dukung mereka dalam membela perkara yang hak. Nah gitu ya. Jadi menolong nabi, menolong Allah itu bukan dalam rangka Allah lemah, karena kan banyaknya sekarang perkataan untuk apa Allah dibela, Allah kan maha kuasa. Padahal jelas-jelas Allah berfirman ya, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong Allah. Ya, bukan menandakan Allah lemah kita menolong Allah itu, karena sudah menjadi perintah Allah. Ya,
Sehingga kan banyak ya orang sekarang, ngapain ketika ada Allah dihina kita melawan, kan Allah Maha Kuasa, biarkan aja sama Allah. Nah gitu ya. Padahal makan jelas-jelas ya Allah memberikan kepada kita, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong Allah gitu ya. Jadi banyak ya perkataan-perkataan batil seolah-olah betul gitu ya. Nah, wa aqradtumullaha qardon hasanan, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maksudnya bukan Allah butuh pinjaman, ini mah ya. Maksudnya adalah dari antara al-infaqu fisabilihi, yang dimaksud adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Wabtigoi mardotihi, dan jalan yang diridhoi Allah. Nah itu maksud dari meminjamkan kepada Allah teh bukan Allah butuh pinjaman, bukan. Maksudnya adalah menginfakkan ya, menginfakkan harta kita di jalan Allah dan di jalan yang diridhoi Allah. Ibu bapak nunamina masihan teh sae tapi masihan kanggo jalmi judi sae henteu. Itu bukan di jalan Allah ya. Maka berinfak di jalan Allah ya. Infak salah satunya adalah berbelanja. Kemudian di sini Allah menjanjikan la ukafironna ankum sayyatikum. Maksudnya dzunubakum amhuha wa asturuha. Dosa-dosa kalian kuhapuskan dan kututupi. Wala uwahidukum biha, aku tidak akan menghukum kalian karenanya. Jika apa tadi ya, jika mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada para rasul, menolong para rasul, dan memberikan pinjaman kepada Allah, maka akan dihapus segala kesalahannya. Wali udakhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Maksudnya adfa'u ankumul mahdhura, aku akan menolak dari kalian larangan, wa uhassilu lakum al maksuda, dan menuntun kalian untuk mencapai apa yang kalian maksudkan. Karena tiada lain, semua yang kita inginkan itu ada di jannatin, ada di surga. Ketika di surga tidak ada lagi yang kita inginkan gitu ya. Ketika di surga tidak ada lagi yang kita inginkan. Teraskeun Bapak? Teraskeun nya. Wa qauluhu, dan firman Allah, faman kafaro, maka barang siapa yang kafir, ba'da dzalika minkum, setelah hal itu, setelah perjanjian itu, faqad dalla sawa'a sabila, maka sungguh ia telah tersesat ya dari jalan yang lurus. Faman khalafa hadzal mitsaqa ba'da uqdihi wa tauqidihi wa syiddahi, yakni barang siapa yang melanggar perjanjian sesudah dijadikan dan dikukuhkan, lalu ia menyimpang dan mengingkarinya, memperlakukannya seperti perlakuan orang yang tidak mengetahuinya, berarti dia telah keliru dari jalan yang jelas, menyimpang dari hidayah menuju ke arah kesesatan ya. Al-maghdubi walad dolin, maghdubi dan dolin, yang dimurkai dan juga yang sesat gitu ya. Summa akhbaro ta'ala amma ahalla bihi minal uqubati inda mukhalafatihi mitsaqahu. Kemudian Allah memberitahukan perihal siksaan yang akan menimpa mereka yang melanggar perjanjian dengannya dan merusak janji itu. Faqala, maka Allah berfirman, fabima naqdihi mitsaqahum la'annahum, maka disebabkan, jadi laknat itu penyebabnya adalah ya naqdihi mitsaqahum, pelanggaran atas janji mereka. Allah berfirman, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka. Jadi laknat Allah itu turun karena perbuatan manusia ya. Pabisababi naqdihimul misaqo alladzi ukhidza alaihim la'annahum,
Dengan kata lain, disebabkan mereka merusak janjinya yang telah diambil oleh Allah atas diri mereka, maka Allah mengutuk mereka. Jadi mereka tidak melaksanakan sholat, tidak menunaikan zakat semestinya, dan tidak beriman kepada para rasul Allah. Nah, di sini jelaskan abadnahum anil haqqi, yakni Allah menjauhkan mereka dari perkara yang hak, wa taradnahum anil huda, dan mengusir mereka dari jalan hidayah. Dan yang kedua, ancaman kepada mereka, waja'alna qulubahum qasiyatan, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Maksudnya sifatnya sebagai kiasan, bukan keras seperti batu ya, maksudnya teh sifat mereka hese gitu ya, tidak lunak. Fala yatta'iduna bimau'idatin ligilladiha wa qasawatiha, karena mereka tidak dapat menyerap nasihat, itu disebut dengan kerasnya itu. Dan maksudnya tidak dapat menyerap nasihat sebab hati mereka keras dan membeku. Dan inilah yuharrifunal kalima an mawadihi, mereka suka mengubah kalam Allah, perkataan Allah, an mawadihi, dari tempat-tempatnya. Maksudnya apa? Maksudnya pemahaman mereka telah rusak, sepak terjang mereka sangat buruk terhadap ayat-ayat Allah. Mereka menakwilkan kitabnya dengan penakwilan yang tidak sesuai dengan penurunannya. Artinya menafsirkan ya bukan pada tempatnya untuk kepentingan pribadi ya. Menginterpretasikan dengan pengertian yang berlainan dengan makna yang dimaksud. Jadi menjelaskan teh sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing. Juga mengatakan terhadap kitab Allah hal-hal yang tidak dikatakan oleh Allah. Nah itu seperti Uzair anak Allah, Isa anak Allah, padahal belum ada kalam-kalam Allah mengatakan seperti itu ya. Nah, wa nasu hadon mimma dzukiru bihi, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah mereka diperingatkan dengannya, yakni mereka tidak mau mengamalkan karena benci terhadapnya. Tuh ini ya, ayat-ayat sesuai atau yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tinggalkan. Sedangkan ayat-ayat yang sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu mereka, mereka lakukan. Nasu, mereka melupakan bagian-bagian apa yang diingatkan kepada mereka. Menurut Al-Hasan, mereka meninggalkan ikatan agamanya dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah atas diri mereka. Jadi mereka berlepas gitu ya, bukan itu syariat yang disyariat kepada kami mah gitu kan. Jelas-jelas ada itu kan, jelas-jelas ada dalilnya, ada ayatnya, ada firman Allah, tapi kan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka ya, mereka menafikan. La yaqbalul amala illa biha, padahal amal perbuatan tidak akan diterimanya kecuali dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban itu. Sebagaimana sunat ya, ada kan orang Yahudi Nasrani tidak melaksanakan sunat gitu ya, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Wa qala ghairuhu, sedangkan selain ulama yang lain mengatakan bahwa mereka meninggalkan amal soleh sehingga mereka berada dalam keadaan yang amat buruk ya. Maka hati mereka sakit, fitrah mereka tidak lurus, dan amal perbuatan mereka tidak diterima ya. Meskipun mereka beribadah, memiliki memuja-muja nabi mereka, tapi tetap saja tidak ya diterima oleh Allah. Karena tadi tidak amantum bi rusuli, tidak beriman kepada para rasulku. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad ya, sebagai nabi terakhir. Maka kan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad ya. Sedangkan umatnya, nah umat Nabi Muhammad tentu saja sedikit yang mau mengikuti Nabi gitu ya. Banyak yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi sedikit ya yang menjalankan apa yang Nabi katakan dan Nabi perbuat ya.
Disebut dengan ahli sunnah. Nah, di sini wala tazalu, dan tidak henti-hentinya atau senantiasa ala khoinatin tatoliu ala khoinati minhum, akan melihat pengkhianatan dari mereka. Sebagaimana ya Bani Koinuko, Bani Nazir, Bani Quraizo, semuanya mengkhianati Nabi. Padahal awalnya mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi, piagam Madinah, tapi mereka mengkhianati Nabi dengan hendak membunuh Nabi, hendak mencelakai Nabi, dan yang paling parah adalah ketika mereka bersekutu dengan musuh ketika kota Madinah dikepung ya. Maka itu kan pengkhianatan yang luar biasa, harusnya membantu malah menusuk ya dari dalam, seperti Bani Quraizo ya. Maka kan mereka itu 3 kabilah Yahudi semuanya berkhianat ya. Maka jelas tatoliu ala khoinatin minhum, senantiasa atau tidak henti-hentinya kamu melihat mereka berkhianat ya. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka ya. Namun ya di sini diartikan ulama salaf mengartikan imbangilah perbuatan orang yang durhaka kepada Allah terhadap dirimu dengan taat kepada Allah dalam hal tersebut ya. Nah, kemudian walihada qala, untuk itulah Allah berfirman innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin. Maksud berbuat baik di sini adalah orang yang mengimbangi perbuatan durhaka dengan ketaatan ya, itu orang-orang muhsin. Dan Qatadah mengatakan tentang ayat fa'fu anhum wasfa mansukhotun, ternyata dimansuh, biarkan yang berkhianat orang Yahudi, maafkan mereka. Lalu dimansuh dengan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian ya, dalam surat At-Taubah ayat 29. Artinya memerangi orang-orang ya, memerangi orang-orang yang tidak beriman dan juga mencelakai kita sebagai umat muslim, kecuali kan nanti ada yang bayar jizyah dan yang mengadakan perdamaian dengan kita, itu tidak boleh diperangi, dalam surat At-Taubah ayat 29. Nah, pada ayat berikutnya wa qauluhu, dan firman-Nya wa minal ladzina qalu, dan di antara orang-orang yang mengatakan inna nasara, golongan yang kedua, sesungguhnya kami orang-orang Nasrani. Maka Allah berfirman akhadna mitsaqahum, kami mengambil perjanjian mereka. Maksudnya di antara orang-orang yang mengakui dirinya Nasrani, mengikuti Nabi Isa bin Maryam, padahal kenyataannya mereka tidak demikian. Telah kami ambil janji atas diri mereka untuk mengikuti Rasulullah, sebagaimana kan tadi ya, sebagaimana dalam surat As-Saff ya, bahwasanya inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli yati mim ba'di, dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian, kata Nabi Isa kan, apa? Setelahku ismuhu Ahmad, akan ada nabi setelahku yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Tapi mereka lagi-lagi ya, orang-orang Nasrani itu tidak mau mengakuinya. Maka Allah berfirman ya, panasu hadon mimma dzukiru bihi, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatkan, salah satunya kedatangan Nabi Muhammad. Mereka melupakan hal itu, padahal jelas-jelas Nabi Isa alaihissalam sudah memberikan kabar hal itu, tapi mereka melupakan. Nah ya, jelas-jelas di kitab Taurat, kitab Injil ada ya kedatangan Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau ya mengikutinya. Fa'agroina, maka kami timbulkan bainahum, di antara mereka al adawata, permusuhan, wal bagdoa, dan kebencian ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Fa'alqaina bainahumul adawata
wattabagudo li ba'dihim ba'don. Maksudnya kami timpakan atas mereka kebencian dan permusuhan di antara mereka, sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain, dan yang demikian itu masih terus berkelanjutan hingga hari kiamat. Sebagaimana teng jauh-jauh saha no megang kunci di gereja yang mereka yakini sebagai makam makam Nabi Isa, mereka yakini itu dipegang oleh orang Muslim di Yerusalem gitu ya. Saking mereka tidak bisa saling mempercayai gitu ya. Terus lah para seawai terus orang Muslim kan pemegang kunci gereja itu adalah orang Muslim ternyata kalau kita lihat di Yerusalem ya, orang Muslim. Saking apa? Saking tidak akur, dipegang ku sekte ieu sekte itu teu narima, dipegang ku sekte itu sekte ieu teu narima. Wah banyak ya. Ya sedangkan kalau kita lihat ya di Masjidil Haram ya, bade mazhab siapa wae kan jarang ya yang sampai peperangan saling benci gitu ya, udah we gitu. Wa kadzalika tawaifun nasara ala tilafi ajnasihim. Demikian pula golongan Nasrani dengan berbagai sekte-sektenya la yazaluna mutabagidina mutaadina, masih senantiasa saling membenci dan saling memusuhi. Yukaffiru ba'duhum ba'don, mengalirkan sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'duhum ba'don, dan mengutuk sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Jadi bermusuhan mereka juga, terpecah belah, terberai. Wa kullu firqatin tuharrimul ukhra, setiap sekte dari mereka mengharamkan sekte yang lain. Wala tada'uha talju ma'badaha, dan melarang mereka memasuki tempat peribadatannya. Tuh sekte ieu teu meunang masuk ke tempat ibadah sekte ieu gitu ya. Pal mulkiyatu, sekte mulkiyah tukafiru Yakubiyah, sekte Malikiyah mengafirkan sekte Yakubiyah. Ini salah satu sekte Nasrani ya, dalam penjelasan Ibnu Katsir. Wa kadzalika akharuna, demikian pula yang lainnya. Wa kadzalika Nusturiyatu wal Uryusiyatu, hal yang sama dilakukan oleh sekte Nusturiyah dan Al-Aryusiyah. Temenang gitu ya, temenang masuk ke gerejana, ke tempat ibadahna gitu. Sedangkan di kita kan mangga we gitu kan. Kullu ta'ifatin tukafirul ukhra fi hadhihi dunya wa yauma yaqumul ashhab. Masing-masing golongan mengafirkan golongan lain di dunia ini hingga hari para saksi bangkit nanti. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, saufa yunabbihumullah, Allah kelak. Nah di sini kata saufa, berarti kalau saufa mah kelaknya itu panjang ya, panjang, jadi masih lama. Mungkin nanti hari kiamat Allah akan mengabarkan, memberitahukan kepada mereka bima kanu yasnaun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat ini terkandung ancaman dan kecaman yang tegas ditunjukkan kepada orang-orang Nasrani yang telah melakukan kedustaan terhadap Allah. Maksudnya Allah punya anak, Allah punya istri, nah itu ya, dan Rasulnya, dan perbuatan mereka yang berani menisbatan kepada Allah hal-hal yang Allah maha tinggi lagi maha suci dari hal-hal itu dengan ketinggian yang setinggi-tingginya, yaitu mereka menjadikan bagi Allah istri dan anak. Nah, ini penjelasan Ibnu Katsir. Maha tinggi Allah lagi maha suci, Tuhan yang Maha Esa yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Alladzi lam yalid walam yulad, yang tidak diperanakan dan tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tiada seorang pun yang menyerupainya. Tuh kan disebut al-ikhlas, berarti untuk memurnikan ya. Jadi ikhlas teh bukan ridho ya. Surat Al-Ikhlas. Jadi maksudnya adalah memurnikan. Memurnikan tentang keesaan Allah terhadap apa-apa yang disangkut pautkan oleh orang-orang yang senantiasa mengubah dan melupakan ketetapan-ketetapan Allah. Itu ibu bapak sekalian terkait dengan penjelasan tafsir Ibnu Katsir
yang menjelaskan terkait dengan surat Al-Maidah ayat 12 sampai 14. Di sini saya cantumkan juga sumbernya ya, sumber kitab Arabnya ya. Sumber kitab Arabnya agar kita memang tahu apa yang kita bahas, apa yang kita kaji ya, agar kita juga tidak termasuk kepada orang-orang yang taklid gitu ya. Sehingga dicantumkan hadisnya, ini keterangan ulama, ini komentar ulama. Sehingga Ustadz sih seueur maca karena kan menampilkan, menyajikan dalil-dalil agar kita tidak salah dalam memahami ayat Al-Qur'an maupun tidak salah dalam memahami hadis Nabi. Ternyata Imam Ibnu Katsir banyak membantu kita gitu ya. Awalnya muhsin teh nu baik ya, menolong orang sholat. Ternyata muhsin teh adalah mengimbangi atau membalas keburukan dengan kebaikan ya salah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga dibimbing oleh Allah dalam memahami ayat-ayat Allah agar kita tidak tersesat. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.